There's not much to do when all I can. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Semoga kita dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Baik, perkenalkan nama saya Adik Lenis Made dengan NPM 21125610. Di sini saya bikin video untuk tugas final test mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu yaitu Ibu Husnul Khotimah MPD. Baik, di sini saya akan menjelaskan atau menerangkan sedikit nih intisari dari materi Ibu sebelumnya, yaitu tentang keterampilan berbicara dan keterampilan membaca. Baik, stay tune dan tetap nonton ya. Baik, dengan keterampilan berbicara. Apa sih keterampilan berbicara itu? Bukankah semua orang bisa berbicara? Ya, semua orang bisa berbicara. Tetapi di sini bisa berbicara dengan terampil berbicara tentu saja berbeda. Apa perbedaannya? Perbedaannya adalah bisa karena terbiasa. Kita bisa bahasa Indonesia karena kita terbiasa memakai bahasa Indonesia. Kita bisa makan pedas karena kita terbiasa selalu makan pedas. Kita bisa untuk bernyanyi karena kita terbiasa bernyanyi. Bisa karena terbiasa. Sedangkan terampil berbicara adalah suatu hal yang membutuhkan latihan, membutuhkan proses, membutuhkan pembelajaran. Dan itu membutuhkan banyak belajar gitu. Nah, jadi orang yang bisa berbicara dengan orang yang terampil berbicara itu sangat berbeda. Bagaimana kita sering di rumah memakai bahasa Indonesia, berbicara menggunakan bahasa Indonesia, itu karena terbiasa. Sedangkan terampil berbicara ialah memerlukan proses. Dan untuk dapat bisa terampil berbicara, itu ada 3 hal utama, yaitu yang pertama adalah kualitas diri, yang kedua adalah penguasaan materi, yang ketiga atau yang terakhir ialah cara menyampaikannya. Kualitas diri. Jadi, kualitas diri ialah bagaimana kita meningkatkan kualitas diri kita, menciptakan daya tarik untuk diri kita atau yang biasa disebut inner beauty. Bagaimana misalnya kita berada di suatu panggung untuk berbicara atau berpidato, bagaimana semua penonton atau pendengar kita tuh dapat tertuju dengan kita, dapat fokus dengan kita. Bagaimana kita tuh bisa menciptakan daya tarik kita, membuat pendengar kita itu tertarik dengan apa yang kita bicarakan. Dan yang kedua adalah penguasaan materi. Apa itu penguasaan materi? Penguasaan materi adalah bagaimana ketika orang lain, misalnya dosen menjelaskan materi, kita dapat memahaminya dengan baik. Jadi ketika kita disuruh menjelaskan kembali, kita misalnya disuruh menerangkan kembali, kita tahu apa inti materi tersebut, apa yang dibahas tentang di materi tersebut, bagaimana materi tersebut sebenarnya gitu. Jadi kita bisa penguasaan materi gitu. Yang ketiga adalah cara menyampaikannya. Bagaimana cara menyampaikannya? Cara menyampaikannya adalah proses. Bagaimana kita menerangkannya, bagaimana kita bisa menjelaskannya kembali, bagaimana kita bisa menerangkannya kembali tentang materi yang kita sampaikan. Jadi untuk terampil berbicara adalah kita bisa menjadi bagaimana kita menjadi pendengar yang baik, dan kita bisa menguasai materi dengan baik, menciptakan daya tarik diri kita atau menciptakan inner beauty, mengeluarkan inner beauty kita. Dan yang terakhir ialah cara penyampaiannya. Cara penyampaiannya yaitu bagaimana kita bisa menyampaikan sebuah materi tersebut, bagaimana kita bisa menjelaskan kembali apa materi tersebut. Seperti misal kita disuruh berpidato tentang pendidikan, tentu kita harus menguasai apa itu pendidikan dan seperti apa sih pendidikan supaya kita bisa menjelaskan materi tersebut. Jadi kita juga pastikan kita juga mendengar apa yang disampaikan dari dosen dan kita memahaminya dengan baik materi tersebut. Baru kita bisa disebut dengan terampil berbicara.
Dan terampil berbicara ini sangat penting untuk bagi para mahasiswa dan ya sebenarnya semua orang, karena di lingkungan sekitar, di lingkungan umum, pasti kita harus bisa terampil berbicara. Bagaimana kita tidak hanya bisa berbicara, tetapi kita juga bisa terampil berbicara. Orang yang bisa berbicara tentu ya bagaimana kita berbicara gitu. Sedangkan orang yang terampil berbicara adalah bagaimana pokok pembicaraan yang kita sampaikan itu mengandung inti gitu. Ada intinya, inti yang kita sampaikan, apa makna dari berbicara tersebut. Bisa berbicara itu misalnya kita berbicara pada orang tua kita, ibu saya ingin makan gitu ya, tentu saja ya intinya hanya ingin makan. Tetapi jika terampil berbicara adalah bagaimana kita menjelaskan tentang makan itu apa, makan itu untuk apa, manfaatnya apa, begitu. Jadi gimana ya, bisa disampaikan, bisa dirangkum atau bisa kita tangkap adalah orang yang bisa berbicara adalah terbiasa berbicara. Bagaimana kita berbicara seperti umumnya, tetapi kalau terampil berbicara adalah kita harus menerangkan apa yang kita sampaikan, apa yang tujuan apa yang sedang kita bicarakan, tujuannya apa gitu. Baik. Dan yang kedua mengenai tentang keterampilan membaca. Mengenai dengan materi keterampilan membaca. Keterampilan membaca ialah hal yang harus kita kuasai atau yang harus kita bisa. Bagaimana keterampilan membaca itu sangat penting. Keterampilan membaca itu seperti membaca pidato, membaca puisi, membaca sebuah acara, membaca misalnya ada kompetisi pantun, mungkin adalah keterampilan membaca. Bisa membaca dengan terampil membaca tentu juga sangat berbeda. Bisa membaca adalah bagaimana kita membaca sesuatu yang misal kita membaca buku, membaca materi, kita hanya bisa membaca. Sedangkan keterampilan membaca adalah terampil membaca ialah bagaimana kita bisa meneliti bacaan itu, bagaimana kita bisa tahu bacaan itu apa intinya, tujuannya apa gitu. Dan pembaca itu ada dua tipe pembaca, yaitu pembaca kritis dan pembaca biasa. Apa itu pembaca kritis? Apa itu pembaca biasa? Pembaca kritis adalah pembaca atau orang yang membaca untuk menganalisis hal yang dibaca itu. Misalnya ada orang membaca sebuah buku tentang hutan. Jika pembaca kritis, maka dia membaca buku tentang hutan itu untuk meneliti atau menganalisis bagaimana hutan itu, atau apa sih hutan itu, apa sih makna dari buku dengan materi hutan gitu. Sedangkan jika pembaca biasa, dia akan membaca lalu sudah selesai gitu, karena dia hanya membaca. Dia tidak menganalisis dan dia tidak bertujuan untuk meneliti apa makna yang dijelaskan dalam buku itu. Jadi di sini pembaca itu ada dua tipe, yaitu yang tadi pembaca biasa dan pembaca kritis. Pembaca kritis ialah orang yang membaca dengan menganalisis atau meneliti, sedangkan pembaca biasa adalah orang yang membaca hanya untuk membaca atau bisa juga untuk merangkum atau meringkas saja. Dan dalam membaca itu yang perlu kita ketahui adalah ada yang perlu kita ketahui, yaitu SQ3R. Apa itu SQ3R? SQ3R ialah survey, question, read, research, and review. Survei bagaimana kita bagaimana kita tahu apa tujuan dari buku tersebut, apa tujuan dari materi yang kita baca tersebut. Question adalah bagaimana pertanyaan apa gitu, apa yang dipertanyakan dalam sebuah buku itu, apa yang dipertanyakan dalam materi yang kita baca itu.
Atau bisa juga kita bertanya seperti apa gitu, ini bukunya tujuannya apa gitu. Dan yang ketiga ialah read. Read adalah bagaimana kita membaca dengan meneliti atau membaca dengan untuk mengetahui apa tujuan dari yang kita baca. Dan yang keempat ialah riset. Riset adalah bagaimana kita meriset buku yang kita baca tersebut. Bagaimana kita bisa meriset apa yang sebenarnya kita baca, materi apa gitu. Dan yang terakhir adalah review. Review adalah bagaimana kita menerangkan kembali, menjelaskan kembali apa yang kita baca, apa yang sudah kita baca, dan apa sih tujuan yang kita baca dari materi tersebut. There's not much to do when all I can is thinking about you. Not the